Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru-guru hebat semua. Apakah masih semangat untuk belajar? Masih. Masih, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada sesi ini, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini itu adalah tentang asesmen. Saya izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat di layar Ibu masing-masing? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang asesmen atau penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam materi asesmen ini ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran, yang kedua prinsip asesmen, dan yang ketiga adalah keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran tersebut. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu prinsip pembelajaran. Pada prinsip pembelajaran ini ada 5 komponen. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, ya, pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan dan melibatkan orang tua, kemudian komunitas sebagai mitra. Yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan secara berkelanjutan. Kita lanjut. Kemudian ada prinsip asesmen. Nah, prinsip asesmen ini juga ada 5 bagian ya Ibu-Ibu. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian prinsip asesmen yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, juga ada 5 ya Ibu, sesuai dengan yang tadi, prinsip pembelajaran ada 5 dan prinsip asesmen juga ada 5. Untuk bagian yang pertama, itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar dan mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian artinya ini, asesmen itu dirancang berpusat kepada kompetensi siswa, kemudian untuk melanjutkan ke kelas di atasnya, kemudian peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan kompetensi, kemudian pemberian intervensi ini dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar. Kemudian keterkaitan yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya, kita harus menanamkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh pada peserta didik kita nanti.
Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mendukung pengembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, artinya asesmen sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dapat menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Artinya asesmen yang dirancang berpusat pada anak. Kemudian orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Lingkungan belajar dan iklim yang positif untuk semua peserta didik kita nanti. Dan yang terakhir, keterkaitannya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi membangun wawasan peserta didik kita, kemudian pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Jadi itu materi kita untuk hari ini. Ada 3 submateri tadi tentang asesmen ya. Ada prinsip pembelajaran, prinsip asesmen, dan keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran tersebut. Nah, dari paparan saya, jika ada ibu-ibu yang kurang paham atau kurang mengerti dengan apa yang saya sampaikan, silahkan untuk bertanya. Halo. Ya, Ibu Arianti. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, tadi sudah dipaparkan tentang berbagai asesmennya. Pertanyaan saya, seperti apa asesmen dalam pembelajaran? Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya langsung jawab saja. Untuk contoh asesmen dalam pembelajaran itu bisa kita aplikasikan misalnya pada kelas 7 di mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks prosedur misalnya. Lalu di teks prosedur itu nanti kita akan adakan asesmen. Nah, untuk proses awalnya asesmen tersebut ada namanya asesmen diagnostik, berarti dia berada di awal pembelajaran. Nah, fungsinya untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan siswa kita atau peserta didik kita tentang teks prosedur tersebut. Kemudian di proses pembelajaran nanti ada namanya asesmen formatif. Nah, itu di proses pembelajaran kita ambil penilaiannya. Nanti bisa berupa diskusi atau presentasi. Kemudian yang terakhir di akhir proses pembelajaran ada namanya asesmen sumatif. Nanti bisa berupa esai atau pilihan ganda. Begitu Ibu Arianti. Bagaimana? Iya, sudah, Bu, sudah. Alhamdulillah. Gimana dengan ibu-ibu yang lain peserta pelatihan kita? Apakah sudah paham dengan yang saya sampaikan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi untuk materi kita hari ini tentang asesmen kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.